Terima kasih untuk teman-teman cumi-cumi ini, luar biasa terus konsisten gitu ya. Nah, memang kalau dilihat dari dugaan tindak pidana penyimpangan kewenangan pada iup pertambangan PT Timah Persero Tbk, ini saking luasnya ya. Pencurian itu memang bisa tidak terdeteksi, itu satu. Yang kedua, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini memang lompatannya luar biasa gini. Kita nggak bisa memikirkan tadinya bahwa mereka mampu mumpuni gitu ya. Tadinya kita hanya sekedar mendorong supaya mereka mau ke arah situ, tapi ternyata kita justru terkejut. Sekarang RBT digeledah dan atau mungkin ditersangkakan. Kalau yang saya baca di salah satu media itu di Detik itu disebut ditersangkakan gitu ya. Nah, semoga saja bahwa beberapa perusahaan yang memang sudah diduga orang-orangnya atau CEO atau BOD-nya, boardnya itu ikut melakukan kejahatan, sebaiknya perusahaan itu ditersangkakan saja, layaknya RBT hari ini. Kami salut ketika Kejaksaan Agung itu pidana khususnya sudah bergeser dari hanya sekedar orang kepada badan. Itu luar biasa. Karena memang untuk melakukan kejahatan atau pengerusakan yang sedemikian besar sampai prediksi 271 triliun untuk pemulihan lingkungan atau kerusakan dalam sistem perekonomian, itu nggak mungkin hanya orang. 16 doang pula. Iya, 16 orang yang jadi tersangka. Tapi dengan menyertakan korporasi, kami yakin ini akan terwujud. Dan kita minta agar Pak Jaksa Agung bisa menyentuh seminimal-minimalnya 15 dari 35 itu. Nah, tentu di dalamnya kami harap ada MHU di dalamnya. Karena itu adalah simpul yang paling kuat di antara korporasi yang ada di dalam. Itu mungkin dulu yang kita apresiasi. Lebih-lebih pada hari ini juga kita membaca pemberitaan bahwa sudah ada 4 smelter yang disegel atau katakan di polis line, istilahnya tutup mereka dan atau dikonsolidasi mereka untuk dibawa pengawasan dalam konteks penyidikan ini. Begitu dia. Jadi gini dia ya, ini saran kami, jangan ngibul lah gitu ya. Saran kami jangan berkata yang sebaliknya. Nanti penyidik bisa marah. Konteks penyidik bisa marah, ini bisa model yang berbeda. Dan kalau memang kondisi ini dibuat sedemikian rupa, kami yakin akan makin terungkap. Saran kami, jika diperiksa, katakan yang sejujur-jujurnya. Jangan tipu penyidik. Yang kedua, nanti repot ketika penyidik bisa membuktikan bahwa ada RBS di dalam konsolidasi atau seminimal-minimalnya penerima manfaat atau seminimal-minimalnya mendapat dan pada tempat follow the money dalam konteks RBT. Jangan sampai dibuktikan mereka nanti seperti itu. Jangan juga nanti informasi yang sudah beredar bahwa RBS lah yang membeli, mendapat dan bertransaksi dengan pemilik lama RBT yang adalah Pak T itu, tokoh nasional itu. Jadi jangan dibolak-balik, kasihan nanti tokoh nasional itu menjadi kerepotan menjadi saksi gitu ya. Apalagi tokoh nasional itu sudah pernah menjadi dipanggil waktu oleh DPR RI kan, jangan sampai beliau dipanggil lagi oleh kejaksaan hanya karena ketidakjujuran yang dipanggil oleh pihak kejaksaan ini. Itu saja saran kita. Mau apapun mereka katakan, monggo itu hak mereka. Tetapi saran kami, berkata jujurlah. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jangan nanti dibuktikan, kita tahu kok, udah tahu kita apa yang sudah terjadi gitu. Jangan juga nanti sampai kita buka bagaimana konsolidasi penasihat hukum di balik kasus ini. Jangan nanti kita buka bagaimana mereka menjadi seperti orang yang dikorbankan. Jangan gitu. Lebih baik penyidik itu kita kuatkan untuk membuka kejahatan korporasi pada tindak pidana korupsi di iup PT Timah Tbk. Begitu dia. Iya, CCTV banyak, belum lagi nanti ada pembuktian WA, kemudian daftar pemesan makanan, lalu di restoran, lalu jangan-jangan ada
pembayaran tertentu dengan ukuran banyak orang, janganlah gitu. Ini zaman teknologi tinggi, lebih baik saran kami jangan menipu. Jadi sebenarnya nggak bingung. Kalau menurut hemat kami, Kejaksaan Agung itu cerdik dan bijaksana. Mereka ingin melibatkan publik terhadap persoalan publik itu sendiri. Mereka mempunyai ukuran kok. Mereka bisa deteksi. Apalagi dalam APBN terdeteksi kok mereka punya mesin pengendus gitu ya. Penelusur, tracking gitu ya. Itu ratusan miliar mereka beli. Jadi mereka punya mumpuni di situ. Yang mereka mungkin hendak sampaikan adalah keterkaitan jet ini selain di media sosial menjadi bagian dari flexing oleh si tersangka itu sendiri, ini yang dipupuk oleh publik. Lalu publik bersama-sama dengan netizen plus 62 lainnya mencari tahu pesawat ini seperti apa. Bisa jadi kepemilikannya terafiliasi dengan korporasi, tapi korporasi kan bisa terafiliasi dengan individual. Faktanya pesawat ini kan diberikan oleh HP kepada keluarganya, anak atau istrinya. Kalau klaim ini di media sosial sudah terbukti, untuk apa kita susah mempersoalkan letternya, mempersoalkan kertasnya, atau BPKB-nya kalau istilah kendaraan bermotor roda 2, roda 3, 4, dan roda sebaliknya gitu. Yang kita mau sampaikan adalah Pak Jaksa Agung, Pak penyidik, jalan terus. Minimal suratilah bandara Seletar di Singapura itu. Kan ada kode penerbangan, lalu ada instrumen lain yang bisa ditelisik tentang pesawat itu. Kalau memang diperlukan diskusi-diskusi kecil, kami juga senang kalau diajak diskusi. Kita bersama-sama kok. Mungkin kami dalam waktu dekat akan menyiapkan bagaimana pesawat itu kurun 2019 sampai 2023 dikontrak dan atau dirental dan atau dipergunakan. Kan bisa kita lihat nanti tempat pembayarannya kemana. Lalu nanti bisa jadi kita mendapatkan atau membayar jasa atas profesionalisme penggunaan CCTV di bandara itu, bisa saja kan. Nah kita mengarah nanti pelan-pelan ke arah sana, begitu dia. Nah bisa yang lain gitu kan. Nah mungkin kaitannya di situ nanti, tapi yang paling pasti akan terlihat nanti transaksi itu dari mana. Pesawat itu asalnya sebelum yang dituduhkan ini dari mana. Dan nggak susah kok itu. Nggak rumit, jangankan pesawat ya. Lawang motor aja yang harga 4 juta, 5 juta bisa kita deteksi kok siapa pemilik awal, bahkan pemilik terakhir sebelum kita beli. Jadi nggak rumit. Justru kita menyayangkan kalau menjadi polemik. Tetapi menurut kami ini adalah bagian dari gimmick dari pihak penyidik untuk melibatkan publik gitu. Nah ini kejebak ini kelompok-kelompok yang sudah ditersangkakan. Dia pikir wah nggak tahu kejaksaan, salah. Kejaksaan ini ingin menggerakkan publik dengan gimmicknya yang sedikit itu yang kami lihat gitu. Jadi sebenarnya Kejaksaan Agung itu luar biasa ya, menggerakkan publik untuk meningkatkan kinerja mereka, karena mereka tahu bahwa mereka bekerja untuk publik, karena mereka tahu bahwa yang diambil ini demi kerugiannya terhadap publik, ini adalah uang publik. Itu pola pikir kejaksaan yang memang di atas rata-rata penegak hukum lainnya gitu dia. Betul. Kalau kita mau jujur ya, dalam sistem pidana Indonesia, penyidik yang bukan jaksa kan melapor kepada jaksa sebagai penuntut. Lalu kalau penyidik yang adalah jaksa juga melapor kepada jaksa seniornya atau di dalam instrumen kejaksaan itu sendiri. Makanya tadi waktu kita ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kita menyentil untuk bukan mengerdilkan mereka, tapi ini loh Kejaksaan Agung bisa tiru gitu. Nah kita mau bilang salut untuk Kejaksaan Agung, untuk netizen plus 62, mari sama-sama mendukungnya. Kalaupun mungkin mereka berubah nanti suatu waktu, ya kita sentil lagi. Karena memang tidak ada yang bisa konsisten dan nggak ada yang sempurna di muka bumi ini, baik orang maupun badan atau perilaku dan kinerja, begitu dia. Jadi gini dia, cumi-cumi memang cara berpikirnya mirip kayak cumi-cumi juga ya, kita harus lihat. Jadi memang PT Asuransi Bangun Askrida itu adalah korporasi yang membuat nilai profesionalisme untuk asuransi kerugian.
termasuk asuransi jiwa. Pemilik modalnya atau pemilik sahamnya itu adalah pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Yang dominan itu awalnya itu adalah Sumatera Barat, lalu Jawa Barat, baru nanti ke bawah-bawahnya itu ada Jawa Tengah, ada DKI Jakarta dan lain-lain. Ini perusahaan yang sudah teramat lama, malah berbau-bau orde baru ini. Nah, dalam perjalanannya selain saham perusahaan untuk modal, ternyata pembayar preminya adalah pemilik modal itu juga, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan lain-lainnya gitu. Jadi ini unik modus operandi di perusahaan ini. Lantas ketika ada pemerintah provinsi, contoh yang kita sudah sampaikan kepada KPK itu adalah Provinsi DKI Jakarta. Tadi kan dia juga pemilik saham di PT ini, Asuransi Bangun Askredit atau PT ABA. Tapi tahun 2018 dia bayar premi ratusan miliar atau triliun untuk bangunan gedung milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau asuransi jiwa ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan termasuk asuransi pohon di DKI Jakarta. Itu kategorinya kemarin yang kerap kita dengar, pohon tumbang menimpa orang meninggal gitu, atau pohon tumbang meringsek mobil orang gitu. Itu di cover. Nah, uniknya ketika pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar premi pertanggungan, ada yang namanya komisi dikeluarkan dari PT ABA ini. Harusnya tidak. Karena ini adalah aliran uang negara yang tadinya di kantong kiri milik Pemprov DKI Jakarta dari APBD dibayar masuk ke rekening PT ABA. Sayangnya mereka keluarkan lagi itu menjadi komisi kepada oknum dan orang di Pemprov DKI Jakarta gitu. Jadi uang negara ditaruh di laci lain, Iya, terus dikasih komisi ke yang negara juga. Jadi modusnya di situ, Pak. Modusnya di situ. Nah, dalam perjalanan lain, perusahaan ini juga melakukan transaksi peminjaman uang, modal kerja dan lain-lain yang tersangkut di 2 bank BUMN, nilainya 2,3 triliun. Anehnya, proses aliran uang dan kinerja PT ini tidak terendus dengan baik oleh otoritas jasa keuangan. Ini yang kita sasar, ini yang kita sodok. Maka salah satu organisasi lain seperti Indonesia Police Watch juga kan kemarin menyasar ini. Mereka menyasar Gubernur Jawa Tengahnya Pak Ganjar Pranowo. Nah, kalau kami tadi, kami sasar Gubernur DKI Jakartanya Pak Anies Rashid Baswedan pada periodisasi 2018-2022 itu. Nah, kenapa? Karena sudah selesai kontestasi politik. Nggak ada lagi alasan mereka bahwa ini bagian dari upaya pembunuhan karakter dan lain-lain, nggak ada. Nah, kita berharap KPK jangan kelamaan. Ini udah setahun lebih, masa nggak ada follow up atau letter atau tulisan menjelaskan bahwa proses penyelidikannya sudah demikian, kami nanti akan melidik seperti ini, kan gitu. Walau memang secara komunikasi dengan penyelidiknya ada hubungan kami begitu. Kami biasanya tidak melakukan komunikasi langsung, tetapi biasa dari investigasi, dari cara-cara untuk meng-cross check, kita dapat feedback yang seperti apa asumsi mereka, seperti apa pemilikan mereka. Termasuk hari ini kami dapat informasi mereka lagi RUPS perusahaan ini. Jadi hal ini perlu dikedepankan untuk dipikirkan bersama-sama agar uang yang 4,4 triliun yang menjadi uang komisi, bayangkan uang komisinya 4,4 triliun dari 2018 sampai 2022. 4 tahun 4,4 triliun. Asumsi dasar kan 1 triliun tiap tahun. Gila nggak itu? Ada uang negara dibagi-bagi menjadi komisi 1 triliun per tahun. Ke Pemda tidak ada, tetapi dari KPK ya, mereka bilang minta waktu menjelaskan lagi.
Kalau Pemda DKI Jakarta sempat orang kita meng-cross check lalu dijawab, oh saya baru tahu, kata gubernurnya. Nah kita bingung. Kalau itu komisi. Katanya. Tapi kan kita bingung, berarti kan ada aliran toh, follow the money-nya. Nah, dari berbagai catatan dan data berserta foto, ada teman satu angkatan beliau yang cawe-cawe dalam tanda kutip di konteks itu. Kita sedang dorong dan kita sudah sampai kepada KPK, dan kita memang beberapa waktu lalu sudah memberikan penjelasan secara lisan, malah whistleblower dari PT Asuransi Bangun Askridanya kita ajak waktu itu ketemu dengan penyelidik KPK itu. Artinya usaha itu sudah maksimal dari KPK, tapi kok nggak bermuara gitu. Itu kita sesalkan, makanya kita datang tadi KPK. Begitu. Jadi gini dia, ketika uang komisi ini masuk ke si gubernur dan atau yang diambil melalui orangnya, ini masuk ke istrinya. Maka priorisasi umumnya ya 2010 sampai 2020 kemarin, yang di dalamnya dalam konteks pelaporan yang kita lakukan ke KPK ini 2018 ke 2022 itu marak tumbuh kembang kayak jamur di musim hujan, berdirinya bisnis skincare dan pet shop. Coba dicek tuh priorisasi itu. Itu uangnya umum adalah cucian follow the money dari PT ABA ini, Askrida ini. Dan kalau kita detail lagi, pemiliknya itu adalah istri gubernur. Berdiri skincare besar, coba dicek di Makassar. Berdiri skincare besar di Banten, kemudian di Bandung, kemudian di Sumatera Barat loh. Baru dia ada di Medan. Hitungan kita paling minimal seperti salah satu milik gubernur di yang ada skincare di daerah Jakarta Selatan, di daerah kota Casablanca, itu ada minimal 20 miliar itu pembukaan awal itu modal dasarnya. Jadi nggak mungkin si gubernur itu punya uang sedemikian besar lalu membuat bisnis yang sedemikian tinggi resikonya. Nggak mungkin itu. Hanya orang-orang yang mudah mendapatkan uang atau uang panas yang dia akan dibuat begitu. Kalau uangnya dicari day to day, ditabung pelan-pelan, kami berpikir tidak mau dia ngambil risiko sebesar itu, begitu. Betul. Nah, karena uangnya uang panas, mudah didapat, teramat cepat, muternya juga harus cepat. Salah satunya tadinya endorse umpamanya 100 juta oleh selebriti atau pesohor papan atas grade A umpamanya, tapi begitu di sini endorse-nya 1 miliar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.